Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madin Epa Anggaripan dengan NIM 230951114 dari program studi kedokteran hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tugas CPL Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur yang bertema penyakit koryza pada unggas, terutama di ayam. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua pemaparan kasus, yang ketiga pembahasan, yang keempat pemecahan masalah, yang kelima ada kesimpulan. Baik, kita masuk ke latar belakang, ya dimana penyakit koryza pada ayam yang juga dikenal sebagai infectious koryza adalah penyakit pernapasan yang menyerang unggas, terutama di ayam. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Apibacterium paragynolarum yang menginfeksi saluran pernapasan atas pada ayam, khususnya sinus dan rongga hidung. Koryza sering menjadi masalah peternak ayam karena dapat menyebabkan penurunan produktivitas serta menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Penyebab penyakit dalam kandang sangat cepat, baik secara kontak langsung dengan ayam-ayam sakit maupun tidak langsung melalui air minum dan peralatan yang tercemar. Gejala-gejala klinis penyakit ini ditandai dengan keluarnya eksudat dari hidung, muka bengkak karena edema yang di bawah kulit, konjungtivitis, anoreksia, dan kadang-kadang sulit bernapas. Biasanya penyakit ini merupakan komplikasi dengan penyakit lain seperti Volvox dan Mycoplasma, CRD, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke pemaparan kasus. Saya dapat laporan dari masyarakat di mana pada sebuah peternak ayam betet di daerah dataran rendah, peternak melaporkan adanya peningkatan kasus ayam yang menunjukkan gejala pernapasan seperti bersin-bersin, kesulitan bernapas, dan pembengkakan wajah. Banyak ayam yang kehilangan nafsu makan, tampak lemah, dan mulai mengalami penurunan berat badan. Setelah dicek, ternyata ayam tersebut terkena penyakit koryza pada unggas, yang dimana menunjukkan gejala yang lebih spesifik antara lain bisa dilihat contoh gambar di samping sudah terlihat sangat jelas, yang dimana ada gejala pembengkakan di sekitar mata dan hidung, yang dimana pembengkakan tampak simetris pada kedua sisi wajah ayam. Gejala kedua ada keluarnya lendir kental dan berbau busuk dari hidung, yang dimana lendir ini terkadang berwarna kekuningan dan membuat ayam tampak tidak nyaman. Yang ketiga ada penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, yang dimana ayam tidak tertarik pada makanan dan terlihat lesu. Dan yang terakhir ada penurunan produksi telur, yang gejala ini penurunan yang biasanya penurunan yang signifikan terjadi pada ayam betet bertelur yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Baik, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Gejala-gejala klinis dari penyakit ini biasanya ditandai dengan keluarnya eksudat dari hidung yang mula-mula berwarna kuning dan encer, tetapi lama-lama berubah menjadi kental dan bernanah dengan bau yang khas. Sinus inframucralis membengkak yang ditandai dengan pembengkakan sekitar mata dan muka. Kadang-kadang suara ayam ngorok terdengar dan ayam penderita agak sulit bernapas karena lendir menjadi kental. Terus ada penurunan nafsu makan dan diare sering terjadi, sehingga pertumbuhan ayam menjadi terhambat dan biasanya ayam menjadi kerdil. Baik, kita lanjut ke pemecahan masalah. Yang pertama ada penanganan kasus. Biasanya yang ayam yang terkena virus penyakit koryza ini
biasanya diberikan antibiotik seperti sulfadimetongits dan oxytetracycline diresepkan untuk membantu mengurangi infeksi. Pengobatan dilakukan dengan memperhatikan dosis yang tepat agar efektif melawan bakteri tanpa menimbulkan resistensi. Yang kedua yaitu pemberian suplemen yang dimana vitamin dan suplemen diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam, khususnya vitamin yang biasanya diberikan yaitu vitamin A, vitamin D, dan vitamin E yang bermanfaat untuk memulihkan kesehatan saluran pernapasan. Yang terakhir ada isolasi ayam terinfeksi. Biasanya ayam-ayam yang terkena penyakit koryza ini biasanya dipisahkan dari kelompok utama yang belum terkena penyakit koryza. Tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Terus ada langkah pencegahan lanjutan. Setelah wabah tertangani, langkah-langkah pencegahan lebih lanjut diambil untuk meminimalkan risiko kasus berulang. Antara lain biasanya yang belum terkena penyakit koryza ini diberikan vaksinasi, yang dimana dosis vaksin koryza ini diberikan pada ayam yang sehat untuk membangun kekebalan terhadap penyakit ini. Yang kedua, ada peningkatan kebersihan kandang. Biasanya kandang lebih steril dengan membersihkan dan disinfeksi kandang serta perawatan kandang dilakukan secara rutin. Yang terakhir ada perbaikan sistem ventilasi. Lebih banyak ada ventilasi karena biar tidak ada kelembapan yang dapat memicu perkembangan bakteri. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat yaitu infeksius koryza atau bisa disebut SNOT pada ayam merupakan penyakit pernapasan pada unggas yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum, yang dimana jalan terbaik untuk mengurangi terjadinya penyakit yaitu melakukan pencegahan dengan vaksinasi yang teratur, sehingga dapat mengurangi pemakaian antibiotika yang terus-menerus dan berlebihan yang mengakibatkan terjadinya resistensi kuman dan akumulasi residu antibiotika pada bahan pangan asal ternak. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.